Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah. Ya, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Mari kita sudah belajar mengenai keragaman makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar mengenai hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungan. Tujuan pada pembelajaran hari ini agar kalian ini mengetahui bagaimana sih hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungan yang sebenarnya. Hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya ini terbagi lagi menjadi hubungan dalam ekosistem, hubungan antar dua makhluk hidup yaitu simbiosis, lalu ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pertama, ekosistem. Ekosistem ini adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling ketergantungan dalam satu ruang lingkup. Nah, ekosistem ini terbagi lagi menjadi ada ekosistem sawah, ada ekosistem hutan, ada ekosistem kolam hias, dan banyak macamnya. Nah, contoh pada ekosistem sawah. Ekosistem sawah ini terbagi lagi menjadi dua komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini ialah semua makhluk hidup yang terdapat pada sawah tersebut. Sedangkan komponen abiotik yaitu udara, cahaya matahari, air, dan sebagainya. Ya, di sini Ibu mempunyai contoh rantai makanan dari ekosistem sawah. Nah, di sini terdapat contoh rantai makanan dari ekosistem sawah. Nah, rantai makanan ini terdapat komponen produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, contohnya pada padi sebagai produsen. Nah, produsen ini ialah yang membuat energi. Nah, padi dimakan oleh tikus. Tikus ini berperan sebagai konsumen tingkat 1 atau pemakan makhluk hidup tingkat 1. Nah, tikus dimakan oleh ular. Ular ini sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh burung elang. Burung elang ini sebagai konsumen tingkat 3. Burung elang mati lalu mengurai menjadi seperti ini. Nah, setelah membahas rantai makanan, lalu kita lanjut membahas mengenai simbiosis. Apa sih simbiosis itu? Simbiosis adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang sangat erat. Nah, simbiosis ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Apa sih simbiosis mutualisme ini? Simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Lalu simbiosis komensalisme ialah hubungan antar dua makhluk hidup yang satu diuntungkan tetapi yang satu lagi tidak dirugikan. Dan yang terakhir ialah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang satu diuntungkan tetapi yang satu lagi dirugikan. Contoh dari simbiosis mutualisme. Contoh dari simbiosis mutualisme ini terdapat burung jalak dengan kerbau. Lalu ada bunga dengan kupu-kupu. Mengapa disebut simbiosis mutualisme? Contoh dari bunga dan kupu-kupu ini. Bunga dan kupu-kupu ini, kupu-kupu memakan madu pada bunga dan bunga ini dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Lalu selanjutnya ialah simbiosis komensalisme, ialah yang satu diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan, seperti ikan hiu dengan ikan mora, lalu pohon inang dengan bunga anggrek. Mengapa disebut seperti ini? Nah, karena ikan mora ini berlindung pada ikan hiu, tetapi ikan hiu ini tidak merasa dirugikan oleh ikan mora. Lalu contoh simbiosis parasitisme di sini ialah pohon inang dengan benalu dan nyamuk menghisap darah manusia. Mengapa disebut seperti itu? Nyamuk ini menghisap darah manusia. Ia merasa diuntungkan, tetapi manusia yang merasa dihisap darahnya ini
sangat dirugikan oleh nyamuk. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini mengenai hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.